Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fadilah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan langkah-langkah penelitian kuasi eksperimen menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sebagai contoh, saya mengambil judul yaitu efektivitas latihan hafalan mandiri terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tahfidzul Quran. Sini rumusan masalahnya yaitu apakah metode latihan hafalan mandiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Kemudian apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada mapel tahfidzul Quran antara yang menggunakan metode latihan hafalan mandiri dengan metode latihan hafalan konvensional atau yang berkelompok? Kemudian untuk menjawab rumusan masalah, di sini ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu analisis deskriptif. Ya, yang paling awal itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian selanjutnya klik variable view. Kemudian pada tabel itu ketik pre-eksperimen, post-eksperimen, kemudian pre-control, post-control, gain eksperimen, dan gain kontrol. Kemudian selanjutnya pada tabel yang dilabel itu diketikkan pre-test eksperimen, kemudian post-test eksperimen, kemudian pre-test kontrol, kemudian post-test kontrol, kemudian gain eksperimen, dan gain kontrol. Kemudian pada bagian di desimalnya diganti menjadi angka 0 semua. Kemudian selanjutnya klik view. Buka data Excel, kemudian copy paste ke SPSS. Kemudian selanjutnya setelah copy paste, di sini kita klik analyze. Kemudian selanjutnya kita tulis namanya deskriptif. Kemudian pindah variabel dengan klik tanda panah, kemudian oke, lalu muncul outputnya. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kelas pretest eksperimen di sini minimumnya 74, maksimumnya 989, kemudian selanjutnya seperti itu. Dengan nilai rata-ratanya yaitu ada 8,55. Ya, seperti itu. Kemudian kita
Kemudian di langkah kedua yaitu ada uji normalitas. Langsung saja kita masuk pada langkah pertama, yaitu klik variabel, pada kolom name ketik hasil dan kelas. Pada kolom label ketik hasil belajar siswa. Kemudian bawahnya klik kelas, ketik kelas. Kemudian pada kolom values klik isi, kemudian diisi dengan yaitu ada pretest eksperimen, kemudian yang kedua ada post test eksperimen, kemudian yang ketiga ada pretest control, kemudian yang keempat ada post test control, kemudian yang kelima ada gain eksperimen, dan yang keenam ada gain control. Ya. Kemudian klik OK. Di sini desimalnya kita nolkan dulu. Selanjutnya kita ke data view. Kemudian kita buka Excel. Kemudian kita copy nilainya, post test sama gain, satu ke bawah, kemudian seterusnya kemudian masih di copy nggih. Ini masih mengopi semua data terlebih dahulu. Dari kelas, kemudian hasilnya di copy terlebih dahulu. Ya, sudah semuanya. Kemudian langsung kita save di data normalitas. Kemudian sudah tertulis di situ, sudah ke save. Selanjutnya kita klik analyze. Kemudian klik deskriptif statistik. Kemudian hasil. Di sini dependency test. Ya, sudah semua.
Sudah kelihatan output test of normality-nya. Data terdistribusi secara normal itu nilai signifikannya di atas 0,0,5, kecuali gain kontrol yang tidak terdistribusi secara normal karena memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 atau 0,05. Menurut saya pribadi, data yang di Excel ini tidak normal karena banyaknya siswa ini tidak mengalami di peningkatan nilainya. Ya, izin menambahkan pada penjelasan yang ketiga ini, pada video uji normalitas dijelaskan data tidak terdistribusi secara normal, dan saya akan membiarkannya dikarenakan video tutorial ini mengacu pada penelitian kuasi eksperimen, jadi autentikasi datanya itu sangat diperlukan. Selanjutnya, ya langsung saja kita buka di data view, kemudian kita open filenya, datanya, cari yang data deskriptif, kemudian kita buka, dan selanjutnya klik analyze dan compress means. Kita klik compress means, kemudian kita klik pirate sample t-test. Ya, di situ muncul kotak dialog, kemudian dipindah. Ya, kemudian option, klik check percentage, kemudian oke, outputnya muncul. Ya, output manual berdasarkan tabel 1, 2, 3 ini menunjukkan pada signifikannya, yaitu ada 0,01, kemudian yang kedua 0,01, ya ini gitu. Selanjutnya kita simpan output pirate-nya. Kita ketik output pirate. Nih, kemudian kita save. Ya, kemudian lanjutan di uji homogenitas. Ya, langsung saja variable view pada kolom name ketik di sini, ketik hasil. Kemudian kelas. Kemudian pada kolom desimal dinolkan. Pada kolom label ketik hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua ketik kelas. Kemudian pada kolom volume, baik pada kolom values variabel kelas muncul kotak dialog. Sini tulis value 1, label gain eksperimen, kemudian di add, kemudian value 2 gain control di add, oke. Selanjutnya kita ke data view, dan ada variabel hasil dan kelas. Kemudian ada selanjutnya kita lihat di buku Excel yang di data deskriptif, kita copy data yang bagian gain eksperimen, ya kita paste. Kemudian kita copy lagi data yang di gain control, paste, dan copy kode 1. Kemudian kita paste di kelas 2. Selanjutnya sama. Kemudian kita save. Ya, gini ditulis data homogenitas. Udah ke save. Kemudian kita klik analyze.
Ini kita save, kita klik analyze, terus habis itu descriptive statistik, dan explore, kemudian dipindah hasil belajar ke independent list ya, kemudian pindah kelas ke faktor list. Ini udah muncul output test of community. Maka dapat dikatakan bahwa nilai rata-ratanya itu menunjukkan angka yang signifikan, itu ada di 0,54, dan bisa disebut data ini homogen. Ya, kemudian kita save aja, ditulis dengan output homogenitas. Ya, kita save. Kemudian nilai signifikan pada based on mean ini menunjukkan angka 0,054 di atas 0,05 yang berarti data tersebut bersifat homogen. Ya, selanjutnya di step terakhir ini, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata sampel yang tidak berpasangan. Syarat pada uji ini adalah data berdistribusi normal, walaupun pada uji normalitas terdapat satu variabel yang terdistribusi tidak normal. Akan tetapi pada uji homogenitas data menunjukkan sudah terdistribusi secara normal. Ya, seperti biasa, data view, kemudian klik file, kemudian open data, kemudian cari data homogenitas dari video yang keempat tadi, kemudian udah open, ya. Setelah itu klik analyze, kemudian complete means, klik complete means, ya. Terus independent sample t-test, kemudian hasil dimasukkan ke tes variabel, dan yang kelas di grabbing, kemudian define groups, ya, grup 1, grup 2, kemudian klik continue, ya, oke. Ya, output independent sample t-test di sini. Ya, di sini karena nilainya 0,001 pada nilai signifikan di bawah 0,05, ya, 0,01, 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan sebelum dan sesudah penelitian dilakukan. Ya, hal ini menunjukkan bahwa metode latihan hafalan individu itu berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Seperti itu. Ya. Setelah kita mengetahui hasilnya, langsung aja kita klik file dan kita save. Kita tulis output independent sample t-test. Ya, kita save. Ya, sudah. Ya, izin mengklarifikasi, pada video sebelumnya itu saya menyampaikan bahwa setelah dilakukan transformasi dan normalisasi ulang, ternyata hasilnya tetap sama, data tidak terdistribusi dengan normal. Maka untuk memperbaikinya itu saya melakukan uji Mann-Whitney U dan uji non-parametric Wilson Signy rank test. Caranya buka SPSS, file open, kemudian pilih data uji normalitas, kemudian pilih analyze, scroll ke bawah, pilih
non-parametric test. Kemudian setelah itu pilih legacy. Kemudian setelah itu pindahkan variabel hasil belajar ke bagian tes. Ya, ini pilih legacy. Kemudian dipindahkan variabel kelas ke bagian grouping variabel. Ya, kemudian di define group, ya 1, 2, continue. Pastikan kolom main weight intinya tuh tercentang dan klik OK. Nah, pada bagian X signifikan bawah sendiri ini menunjukkan bahwa angkanya tuh 0.001 di bawah 0.05 yang berarti ada perbedaan signifikan antara kelas. Ya, kemudian cara melakukan uji Wilson, variable view, silakan ditulis pre-X, post-X, sesuai pada video ya intinya. Kemudian pada kolom label kita ketik pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest control, dan post-test control sesuai yang ada di video. Kemudian desimalnya kita nolkan semua. Yang selanjutnya kita klik data view. Kemudian masukkan nilai pre-X, post-X, dan pre-control. Dan pada Excel ke SPSS dengan cara klik Ctrl C, copy paste secara bersamaan. Atau bisa dengan klik kanan kemudian paste. Ya, setelah itu kita ke klik. Setelah semua data sudah di copy paste, kita copy paste dulu. Ya, kita klik analyze, kemudian scroll ke bawah, pilih non-parametric test, kemudian klik retest sample. Ya, kemudian di setting, pilih custom size, test dengan centang kolom Wilson, which signifikan rank, klik run. Nah, pada tabel relate sample Wilson ini terdapat tulisan assume top signifikan yang menunjukkan nilai 0.001 di bawah 0.05. Kemudian lakukan hal yang sama pada pretest control dan post-test control. Ya, kemudian pada tabel relate sample Wilson terdapat tulisan assume top
signifikannya menunjukkan nilai 0.01 di bawah 0.05. Keduanya ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan nilai dalam kelas setelah dilakukan penelitian. Ya, itu sudah terlihat nih. Ini itu data yang nilai simple Wilson signifikan rank. Ya, sudah tercatat semuanya, proses eksperimen semuanya sudah tercatat. Ya, secara tidak langsung dari kedua uji di atas ini menunjukkan bahwa metode latihan hafalan individu itu berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Ya, sudah selesai. Demikian penjelasan video dan tutorial melakukan berbagai macam uji yang sudah dilakukan. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan olah data, atau mungkin ada yang salah karena saya mengakui keterbatasan ilmu yang saya miliki, sehingga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.